Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah. Mbak Tiara gimana? Alhamdulillah sehat. Amin. Harus tetap semangat Pak Ustadz. Harus. Apalagi Islam Penuh Cinta juga menghadirkan berbagai topik yang menarik dan juga relate dengan kehidupan sehari-hari. Dan untuk di episode kali ini Pak Ustadz kita akan ngobrol terkait dengan hikmah hukum halal haram. Nah, apa maknanya nih? Kenapa harus haram kalau ada yang halal? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syari'atihil halali wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur kita kepada Allah. Di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali. Semoga rahmat Allah terus mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan atau perbincangan kita kali ini yaitu tentang hikmah di balik hukum halal dan haram. Halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, sementara haram itu sesuatu yang dilarang. Ini sudah ada sebelum manusia diturunkan ke muka bumi. Semenjak Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, kemudian ditempatkan di surga bersama pasangannya Hawa. Kemudian Allah memberikan informasi kepada Nabi Allah Adam bahwa semua yang ada di surga silahkan nikmati, tetapi ada satu yang tidak boleh, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jadi semua yang ada, fasilitas yang ada di surga saat itu silahkan nikmati, tapi hanya satu yang dilarang, yaitu buah dari satu pohon yang disebut dengan pohon khuldi itu. Cuman biasanya manusia itu sesuatu yang dilarang itu loh yang malah bikin penasaran. Akhirnya Allah berkehendak Nabi Allah Adam dan istri melanggar larangan yang ditetapkan oleh Allah, kemudian memakan buah tersebut sampai akhirnya konsekuensinya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi. Kemudian syariat halal haram ini terus berlanjut mulai dari saat itu Nabi Allah Adam turun ke bumi sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama kita, agama Islam ini adalah seperangkat aturan yang di situ ada sesuatu yang diperbolehkan dan ada sesuatu yang dilarang. Dan lagi bahwa yang diperbolehkan itu jauh berlipat-lipat lebih banyak daripada yang dilarang. Makanya ada kaidah fikih mengatakan bahwa al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya hukumnya boleh, kecuali ada hukum spesifik yang melarang dari sesuatu itu. Jadi semua asalnya, mau makanan, mau apapun itu asalnya semuanya boleh. Tetapi kalau ada dalil Quran, dari dalil hadis Rasulullah yang secara spesifik melarang hal itu, baru hal itu disebut dengan yang dilarang. Dan setiap yang diperintahkan, yang diperbolehkan atau yang dilarang oleh Allah itu ada hikmahnya. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Baik yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, atau yang tidak. Maka para ahli itu membagi syariat itu ada dua kelompok besar. Ada namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu sesuatu yang disyariatkan kita hanya ikut saja.
tidak ada penjelasan secara logis, secara ilmiah. Misalnya kita diperintahkan sholat 5 waktu. Kok zuhur kenapa 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, 4, isya 4, kemudian subuh 2. Itu namanya ta'abudi. Pokoknya diperintahkan, didengar, kemudian dilaksanakan. Tapi ada yang jenis yang kedua, yaitu ada namanya ta'akuli. Perintah atau sesuatu yang diperbolehkan atau bahkan sebaliknya yang dilarang, tapi ada penjelasan secara ilmiah, bahkan bisa dicerna dalam ilmu pengetahuan sains modern sekarang ini. Lah, setiap yang tadi saya katakan bahwa setiap yang diperbolehkan atau setiap yang dilarang itu ada hikmah yang ada dalam syariat tersebut. Lah, paling tidak ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah untuk menjaga maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tujuan dasar ditetapkannya syariat tersebut. Syariat itu baik yang diperbolehkan atau yang dilarang itu. Maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama hifdzuddin, namanya menjaga keberlangsungan ajaran agama. Kemudian ada namanya hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Maka dalam Quran itu haram mendolimi seseorang, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Walaupun itu berbeda agama, tetap itu termasuk hifdzuddin. Kemudian ada hifdzul aql, menjaga kewarasan akal berpikir kita. Maka segala sesuatu yang merusak fungsi akal kita diharamkan dalam agama kita. Misalnya kalau dalam teks Quran itu sesuatu yang memabukkan, innamal khamr, sesuatu yang memabukkan, walaupun di era modern sekarang jenisnya makin banyak namanya, tapi pokoknya yang merusak keberlangsungan kesehatan akal, maka itu diharamkan. Kemudian ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka disyariatkan dalam Islam ada syariat pernikahan itu untuk menjaga kesucian nasab atau keturunan, agar jangan sampai nasab seseorang itu menjadi kacau dan rancu. Dan kemudian ada namanya hifdzul mal, itu maqasidus syariah yang kelima, yaitu untuk menjaga harta benda. Segala sesuatu itu dihalalkan dalam hal masalah harta benda kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini hikmah yang pertama, yaitu untuk menjaga maqasidus syariah. Kemudian yang kedua, untuk melatih diri atau melatih nafsu dan mendidik jiwa kita. Kenapa Nabi Allah Adam saat itu ketika ditempatkan di surga, semuanya diperbolehkan, hanya satu yang dilarang, itu untuk menguji Nabi Allah Adam alaihissalam, apakah nafsunya ini bisa menahan untuk tidak mendekati, apalagi mengambil, apalagi memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah itu. Begitupun kita saat ini. Segala macam makanan di muka bumi ini begitu banyak. Tetapi kadang ada, mohon maaf ya, kita sering lihat berseliweran di media sosial itu seseorang yang mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Kemudian dia dengan nada agak sedikit dalam tanda kutip ya, merendahkan, kenapa Islam begitu sadis melarang memakan makanan yang begitu lezat seperti ini. Padahal ini juga makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Umpama, mohon maaf, dengan menyebut nama babi misalnya. Orang yang mengkonsumsi itu dia sebut ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa sapi diperbolehkan, kok babi tidak diperbolehkan? Padahal kata si yang kita lihat di medsos itu kadang, padahal daging ini lebih nikmat daripada daging sapi. Nah, inilah hikmahnya adalah kita yang ada di muka bumi ini yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak, yang diharamkan hanya cuma beberapa saja. Tapi itu untuk melatih diri kita, mampukah kita menahan diri kita ini untuk tidak melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran, secara garis besar, prinsip kenapa ada yang dihalalkan, kenapa ada yang diharamkan itu, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Bahwa pada prinsipnya yang semua yang baik untuk kesehatan kita, untuk kesehatan jiwa, kesehatan badan, itu semua dihalalkan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, segala sesuatu yang merusak diri kita, apapun itu namanya, dan ini tidak disebutkan secara spesifik, ini benda apa tidak, maka asal itu membawa efek buruk untuk diri kita, maka haram buat kita. Tapi juga kadang belum tentu haram buat orang lain. Misalnya,
Ketika seseorang udah punya penyakit diabetes misalnya, lah dia kan tentu ketika memakan makanan yang mengandung gula kan haram bagi dia kan. Tapi bagi orang lain enggak. Nah, namanya wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Al khaba'is itu segala sesuatu yang berefek buruk buat kita, maka itu dihukumi haram. Walaupun haram itu belum tentu haram buat si fulan, tapi belum tentu haram buat orang lain. Nah, itu yang kedua, yaitu untuk melatih jiwa kita, untuk mendidik nafsu kita, mampu enggak untuk menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, untuk mencegah kerusakan dalam tatanan kehidupan kita. Bahwa segala yang dilarang oleh Allah, apapun itu namanya, pasti membawa madarat dan kerusakan dalam kehidupan kita. Baik kehidupan untuk saat ini di dunia, terlebih untuk kehidupan di akhirat nanti. Apapun itu namanya, segala yang dilarang oleh Allah. Walaupun terkadang yang dilarang itu kelihatannya seperti kayak manis dan kayaknya karena dibumbu-bumbui oleh setan dan sebagainya, jadi kelihatan menggiurkan, kelihatan sangat banyak orang jadi kepengen, tapi segala yang dihukumi haram pasti membawa madarat dalam kehidupan kita. Contoh, kenapa Islam sangat mengharamkan zina? Bahkan memakai bahasa-bahasa wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Apalagi sampai melakukan, mendekati saja tidak boleh. Karena ada efek efek negatif, mohon maaf, yang ditimbulkan oleh zina, yang sampai sekarang konon ada beberapa penyakit yang bersumber dari zina itu yang sampai sekarang belum ditentukan obatnya yang secara pasti untuk bisa mencegah penyakit tersebut. Jadi segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, itu pasti membawa kerusakan dalam kehidupan kita. Insya Allah nanti bisa dilanjut kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrol terkait dengan dibalik hukum halal dan haram. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di segmen sebelumnya tadi sudah disampaikan beberapa poin terkait dengan hikmah di balik hukum halal dan juga haram ya Pak Ustadz. Di antaranya adalah untuk melatih nafsu dan juga jiwa kita. Nah, untuk hikmah lainnya, penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan. Baik, saudaraku, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah kita lanjutkan perbincangan kita bahwa ada hikmah di balik hukum halal dan haram. Tadi sudah saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti membawa madarat dalam kehidupan kita. Di antara hikmahnya tadi yang sudah saya sampaikan, yang kedua adalah untuk melatih nafsu dan mendidik jiwa kita. Kemudian yang ketiga untuk mencegah kerusakan dalam kehidupan kita, bahwa segala yang diharamkan oleh Allah pasti membawa madarat atau kerusakan dalam kehidupan kita. Disampaikan dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa kerusakan yang ada di alam raya ini semua adalah disebabkan karena manusia itu melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah. Umpama penebangan hutan secara liar tidak terkendali, akhirnya menimbulkan banjir dan sebagainya. Ini termasuk yang dilarang oleh Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai makhluk yang mengatur keseimbangan bumi. Maka di antara hikmah ada hukum halal haram itu untuk menjaga keseimbangan, agar keberlangsungan kehidupan ini tetap harmonis, terjaga sampai nanti suatu saat dikehendaki oleh Allah dikiamatkan itu tadi. Lah kalau manusia sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk penebangan hutan secara liar, pembalakan secara liar, maka efeknya akan merusak tatanan kehidupan. Dan kemudian yang kelima, hikmah dari ditetapkannya hukum halal haram itu adalah untuk menjadi tanda cinta atau ujian ketaatan seseorang. Mampukah dia menjaga ketaatannya kepada Sang Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud
bukti bahwa dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika Allah memerintahkan atau melarang sesuatu, ya dia taat. Atau dalam bahasa lain, untuk menguji ketakwaan seseorang. Karena takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dan lagi saya pertegas bahwa segala sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah itu pasti membawa madarat buat kita. Maka misalnya dalam kita berkonsumsi untuk menjaga kesehatan kita, itu kan ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama adalah halalan. Halal itu ukurannya adalah ajaran agama, baik dari Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua, thayyiban. Apakah makanan itu baik nggak buat kita? Walaupun itu makanan diperbolehkan, tapi kalau nggak baik buat kita, maka hukum boleh akan berubah menjadi haram. Karena yang menjadi dasar halal haram itu adalah sisi kemanfaatan atau kemudaratan yang membawa kerusakan. Misalnya, kayak saya sendiri misalnya, orang-orang ketika mengkonsumsi makanan, kalau nggak ada bumbu-bumbu pedasnya katanya kurang enak. Tapi bagi saya pribadi, karena makanan pedas itu membawa efek negatif buat badan saya, maka buat saya pribadi itu tidak thayyiban. Lah kemudian yang ketiga, prinsip kita berkonsumsi, walaupun itu awalnya halal boleh, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan akan ada timbul efek buruknya. Air putih misalnya, itu konon nggak ada efeknya, tapi kalau dikonsumsi berlebihan, kita minum paling segelas lah, kok misalnya 1 galon diminum lah, yuk, membawa efek yang tidak baik. Jadi intinya begini, bahwa halal haram itu adalah seperti ibarat sebuah resep dokter. Kalau dokter itu menganjurkan untuk mengkonsumsi A atau melarang mengkonsumsi B, itu tujuannya adalah untuk kesehatan kita. Begitupun aturan halal dan haram ditetapkan oleh Allah itu untuk kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi kesehatan jiwa kita, untuk kebahagiaan kita. Bukan hanya di dunia sekarang, tapi untuk kelanjutan hidup di akhirat nanti. Jadi prinsipnya halal haram itu pasti ada hikmah dan manfaatnya. Walaupun terkadang kita belum tahu apa hikmah di balik sesuatu yang dihalalkan itu atau sesuatu yang diharamkan. Mungkin di saya modern sekarang banyak yang meneliti kenapa benda-benda atau hal-hal yang diharamkan dalam Islam itu diteliti. Misalnya, mohon maaf, walaupun itu tidak semua ahli sepakat. Misalnya dalam daging babi, kenapa Islam mengharamkan? Ternyata ada kandungan A, B, C, D yang itu konon katanya tidak baik buat tubuh kita. Walaupun ini tidak semua ahli sepakat ya. Atau mungkin dalam makanan-makanan yang lain, sesuatu yang dikonsumsi atau sesuatu yang dilakukan oleh orang, walaupun tadi namanya penelitian itu terkadang bisa digugurkan dengan penelitian berikutnya, tapi kita sebagai muslim ada prinsip sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati kalau itu memang perintah Allah, dan akan kami jauhi kalau itu larangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi sudah disampaikan terkait dengan hikmah di balik hukum halal dan haram, begitupun dengan prinsipnya. Tadi Pak Ustadz juga menyampaikan, kenapa ya kayaknya kalau sesuatu yang haram, baik itu perilaku atau mungkin dari sisi konsumsi makanan atau minuman, itu rasanya lebih menarik gitu ya Pak Ustadz ya, dan lebih membuat penasaran. Tapi di satu sisi kita juga tahu tadi ada hukum-hukum yang kemudian ada ketentuan ataupun larangan bagi umat muslim untuk kemudian agar kita tidak melakukan tindakan ataupun mungkin mengkonsumsi hal-hal yang haram tersebut. Lalu gimana caranya agar kita bisa membatasi diri kita dan bahkan sama sekali tidak mendekati hal-hal yang terutama yang haram tadi ya Pak Ustadz ya. Apalagi mungkin di tengah pergaulan atau di tengah lingkungan yang mungkin mayoritas atau mungkin beberapa ternyata banyak loh yang melakukan hal tersebut atau mengkonsumsi hal tersebut. Gimana Pak Ustadz membuat benteng diri itu? Iya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinfo TV, Mbak Tiara, memang dari awal manusia diciptakan, ketika Nabiullah Adam itu kan difasilitasi semuanya ada. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, silakan kau dan istrimu tinggal di surga, semuanya nikmati.
semuanya nikmati, mungkin 99,99%, silahkan nikmati. Hanya 0,01% yang tidak boleh. Tapi nyatanya jiwa manusia itu tadi Mbak Tiara bilang pengen justru sesuatu yang dilarang itu tadi. Begitupun kita sekarang, yang halal itu jauh lebih banyak, tapi terkadang yang diharamkan itu bikin orang penasaran, pengen awalnya nyoba. Padahal bagi kita yang hatinya sehat itu tahu sesuatu yang haram itu pasti tahu. Maka ada orang biasanya memakai bahasa itu tanya ke hati kecil. Kalau dalam bahasa agama itu istafti qalbaka, tanyalah hati kecilmu. Hati kecilmu itu pasti tahu ini halal, ini haram. Lah untuk membentengi itu yang pertama, kita namanya seorang yang beragama ya tentu kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kemudian memperdalam keilmuan kita tentang efek buruk dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Walaupun kadang awal orang itu tidak mau melakukan sesuatu yang diharamkan itu bukan karena taat pada agamanya, tapi takut pada efek buruk dalam dirinya. Misalnya, ada seseorang yang tidak berani mabuk bukan karena takut pada larangan agamanya, tapi nanti kalau saya minum ini efeknya di badan saya akan begini. Nah, paling tidak walaupun awalnya dia menjauhi larangan Allah itu bukan lillahi ta'ala, tetapi lama-lama dia akan, oh ini memang perintah agama saya, ini larangan agama saya. Misalnya ada orang yang takut berjudi itu bukan karena ini dilarang oleh Allah, tetapi karena kalau saya berjudi berapapun penghasilan saya akan tidak ada efeknya sama sekali. Nah inilah jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah kita tetap minta perlindungan kepada Allah dan kita memperbanyak khazanah keilmuan kita supaya kita bisa menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang selanjutnya kita banyak berteman dengan orang-orang yang bisa membawa kita untuk menjauhi itu. Karena terkadang ada orang yang mohon maaf ya, banyak kisah terjadi ketika tinggal di satu daerah, dia itu orang yang lurus lempeng baik-baik aja. Tapi ketika berada di satu komunitas tertentu yang bisa merusak dirinya, maka awalnya dia yang orang lurus akan berubah menjadi pribadi yang rusak. Makanya yuk kita milih pergaulan, karena ada satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, almaru ala dini khalili. Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh temannya. Dalam beragama pun begitu, dalam menjalani perintah atau menjauhi larangan juga sama, sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Orang yang dulu lingkungannya misalnya bagus, dia berpindah ke lingkungan yang tidak kondusif akan bisa atau sebaliknya. Makanya ya kita pandai-pandailah untuk memilih pergaulan. Tapi kalau memang kita yakin bisa merubah komunitas itu ya silahkan. Tapi kalau kita khawatir malah kita yang terbawa, ya hindari. Nah itu beberapa cara agar kita ini terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak Tiara, memang konsep dasar halal haram itu manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Seandainya, saya pernah baca satu hadis qudsi, seandainya seluruh umat manusia ini menjalankan yang haram, Allah nggak rugi. Iya. Atau sebaliknya, seluruh manusia ini taat pada Allah, Allah yang nggak untung. Jadi halal haram itu pada hakikatnya adalah ditujukan buat kita umat manusia. Agar kehidupan kita terjaga dengan baik, maka kita jalani perintahnya. Agar kehidupan kita terhindar dari hal-hal yang merusak, maka kita jauhi larangannya. Karena pada dasarnya tadi saya pertegas lagi, halal haram itu adalah untuk kita sendiri. Ibarat begini, aturan halal haram itu ibarat sebuah pagar untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita tetap berada di dalam lingkaran pagar itu, insya Allah aman. Tapi kalau kita nyolong-nyolong, cuman selangkah ini, cuman dikit ini, ngicipin dikit ini, lama-lama akan terbiasa lah. Kalau sudah terbiasa, kita akan keluar dari benteng yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya dalam kita menjalani perintah Allah yang halal dan haram itu kita harus yakinkan dalam diri kita
ini ditetapkan oleh agama Allah untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah tapi untuk Diri kita. Wallahu a'lam Bisawab. bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga dengan memaknai hukum di balik halal dan haram ini kita bisa lebih membentengi diri kita terutama terhadap perilaku ataupun konsumsi yang terbilang haram. Dan akhir kata saya Tia Radianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.